selamat datang. Sini, masuk ke garasi. Anggap aja saya ini teman sesama pembalap yang bakal bawa Anda ngintip langsung ke balik layar dunia MotoGP. Hari ini, lewat penjelasan santai ini, kita bakal bongkar habis-habisan semua rahasia teknis di balik olahraga gila ini. Yuk, kita mulai? Nah, pernah kepikiran gak sih gimana rasanya menjinakkan monster bertenaga lebih dari 250 tenaga kuda? Bayangin aja, Anda lagi duduk di atas roket yang melesat di atas aspal. Di sini, saya mau ngajak Anda ngerasain langsung akhir pekan balapan. Tapi dari balik kaca helm saya, kita bakal runtut semuanya nih. Mulai dari persiapan awal di garasi, sampai momen super menegangkan pas nyalip di tikungan tajam. Oke, kita mulai dari ketenangan sebelum badai di dalam garasi tim. Lihat deh para teknisi kita. Mereka lagi sibuk ngunduh ratusan data dari motor. Ini tuh persis banget kayak tim medis yang lagi mendiagnosis kondisi pasien secara menyeluruh. Terus ada juga pemanas ban. Kalau Anda mau lari cepat, pasti butuh pemanasan dulu kan? Nah, pemanas ini mastiin ban udah ada di suhu 90 derajat Celcius dari awal, biar nggak licin. Ibaratnya kayak nyiapin sepatu lari terbaik Anda supaya siap ngejar lawan sejak detik pertama. Oh iya, ada satu lagi yang unik banget, namanya ban asimetris. Di sirkuit yang tikungan kanannya jauh lebih banyak, kita pakai ban dengan dua kompon yang beda. Bayangin aja Anda pakai alas kaki yang beda. Yang sebelah buat medan keras berbatu, sebelahnya lagi buat aspal halus. Keren kan? Sebelum kita benar-benar keluar menuju lintasan, Anda wajib banget kenalan sama yang namanya ECU atau Engine Control Unit. Intinya gini, motor MotoGP itu kelewat buas kalau cuma dikendaliin pakai fisik manusia murni. Makanya ECU ini bertugas jadi otak elektronik motornya. Otak pintar ini ngebaca ribuan data per detik dari berbagai sensor, mulai dari kecepatan, suhu, sampai seberapa miring motor kita. Tanpa ECU yang ngatur supaya motor tetap stabil pas lagi ngebut, tenaga ratusan kuda tadi cuma bakal jadi liar dan gak terkendali. Nah, sekarang kita pindah ke posisi start. Lampu merah padam, dan kita harus langsung meluncur dari posisi berhenti total. Percaya deh, ini butuh urutan teknis yang lumayan intens. Pertama, kita harus ngaktifin sistem peninggi suspensi, terus nyalain sistem peluncuran, dan terakhir ngandelin transmisi seamless. Kita bahas langkah pertama tadi ya, Ride Height Device atau RHD, alat buat ngatur ketinggian motor. Pas kita tekan tombolnya, suspensi motor bakal turun merapat ke aspal. Kenapa ini penting banget? Coba deh bayangin Anda lagi duduk di kursi kantor yang ada rodanya. Kalau kursinya di setel terlalu tinggi, terus Anda dorong badan ke depan kuat-kuat, kursinya bisa jomplang ke belakang kan? Nah, dengan nurunin dudukan kursi itu, pusat gravitasi Anda jadi jauh lebih rendah. Jadi, Anda bisa melesat maju sekencang mungkin dengan stabil tanpa perlu takut ban depan motor terangkat ke udara. Terus gimana caranya kita bisa akselerasi cepat banget kayak peluru? Rahasianya ada di transmisi seamless gearbox. Kalau di motor biasa, pas Anda ganti gigi, pasti ada jeda karena harus narik kopling dulu kan? Di sirkuit, jeda sepersekian detik itu rugi bandar. Seamless gearbox ini bikin perpindahan gigi super mulus tanpa mutus aliran tenaga sama sekali. Ini persis kayak Anda lagi naik sepeda canggih, di mana Anda bisa ganti gigi dengan mulus banget tanpa perlu berhenti ngayuh. Momentum kecepatan Anda bakal terus berlanjut tanpa jeda sedikit pun. Oke, sekarang posisinya kita lagi ngebut lebih dari 300 km per jam di trek lurus yang panjang banget. Angin meneru kencang, dan tiba-tiba ada tikungan tajam berbentuk U di depan mata. Waktu berasa melambat, dan kita harus ngelakuin manuver yang super presisi. Di sini, kita cuma punya waktu hitungan detik aja buat nentuin titik pengereman, lakuin manuver trail braking, nyentuh apex tikungan, dan keluar dengan mulus dibantu kontrol traksi. Pas 3 detik sebelum tikungan, kita udah harus nyentuh titik pengereman. Tenaga rem yang dibutuhin di sini itu benar-benar ekstrim. Rem cakram karbon di motor GTP ini ngehasilin gesekan yang gila-gilaan. Cara kerjanya itu ibarat Anda nekat menjepit ujung piringan baja yang lagi berputar kenceng banget pakai tangan kosong sekuat tenaga, cuma buat maksa motor bener-bener berhenti dari kecepatan yang kayak terbang tadi. Saking panasnya gesekan itu, piringan cakramnya sampai bisa menyala merah jingga loh. Habis itu, masuklah kita ke teknik yang namanya trail braking. Pas kita mulai merebahkan badan dan motor ke arah dalam tikungan, rem itu nggak langsung dilepas gitu aja. Kita tetap menahan rem depan, terus ngelepasinnya pelan-pelan seiring motor yang makin miring nyentuh aspal. Gambarnya gini, bayangin Anda lagi naik sepeda kenceng, terus harus mengerem aman pas udah ada di tengah-tengah tikungan tajam. Gak mungkin kan Anda langsung rem mendadak sekencang-kencengnya? Ban pasti langsung mengunci. Anda harus ngurangin tekanan remnya dikit-dikit sambil ngikutin kemiringan. Nah, persis kayak gitulah trail braking itu. Tepat di tengah tikungan, posisi motor kita ada di titik paling miring, menyentuh bagian paling dalam sirkuit. Kita nyebut ini apex. Ini tuh titik transisi yang krusial banget.
Sama aja kayak pas Anda lagi lari kenceng memutari lapangan, terus harus belok tajam. Apex ini adalah titik terdalam di mana Anda menancapkan ujung kaki kuat-kuat ke tanah sebagai tumpuan buat memutar arah badan sebelum akhirnya Anda meledakkan tenaga lagi buat lari lurus. Begitu melewati apex tadi, kita langsung menegakkan motor dan buka gas lebar-lebar. Eits, tapi tunggu dulu. Ngasih tenaga ratusan kuda pas ban masih posisi miring itu rawan banget selip. Disinilah kontrol traksi turun tangan. Kerja secepat kilat kayak asisten digital tak terlihat. Coba bayangin, Anda lagi lari ngejar lawan di atas lantai yang agak licin. Tiap kali sepatu Anda mulai motor pleset, asisten digital ini secepat kilat memegangi pundak Anda biar nggak jatuh dan bikin seimbang lagi. Jadinya, Anda bisa terus lari kencang tanpa hambatan. Tapi ya, yang namanya menguji batas hukum fisika pasti ada risiko insiden. Ada 2 jenis kecelakaan utama nih. Pertama, low side. Ini kejadian kalau ban kita kehilangan traksi terus-menerus dan akhirnya kita merosot ke aspal. Rasanya mirip lah kayak pas Anda tiba-tiba terpleset di lantai basah terus jatuh meluncur ke samping. Nah, yang kedua ini kebalikannya, namanya high side dan ini jauh lebih seram. Ban belakang sempat kehilangan cengkeraman sebentar, tapi tiba-tiba menancap lagi ke aspal. Efeknya persis kayak pegas baja raksasa yang ditarik maksimal terus dilepas mendadak. Chasis motor bakal mencambuk keras dan melontarkan tubuh pembalap melayang tinggi ke udara. Di luar resiko jatuh tadi, fisik kita juga disiksa habis-habisan. Ada satu kondisi kelelahan ekstrim yang disebut arm pump atau sindrom kompartemen. Gini, mengerem motor secara brutal di tiap tikungan sepanjang balapan itu benar-benar menyiksa otot lengan. Coba bayangin, Anda lagi menggenggam beban besi yang super berat, terus ditahan lama banget dan nggak boleh dilepas sama sekali. Otot lengan bawah pembalap itu bakal membengkak sampai kehabisan ruang, aliran darah mampet, dan rasa sakitnya itu kayak kram parah yang benar-benar melumpuhkan. Sampai-sampai jari-jari rasanya mati rasa. Oke, sekarang Anda udah bisa ngerasain kan gimana gilanya intensitas fisik balapan ini? Tapi mari kita mundur dikit buat ngelihat jalannya akhir pekan balapan. Kita kan nggak cuma datang terus langsung balapan ya, ada sesi kualifikasi dan sprint race di hari Sabtu. Ini bisa dibilang kayak babak pemanasan intens dan kualifikasi yang mendebarkan buat mencari setelan motor paling maksimal. Semuanya itu adalah persiapan buat menuju ke pertandingan final yang sesungguhnya, yaitu balapan utama di hari Minggu. Disitulah semua beban tekanan, fisik, dan pertarungan buat jadi juara benar-benar diuji habis-habisan. Dan pastinya buat menjaga supaya balapan gila ini tetap aman, komunikasi itu penting banget. Karena pembalap itu nggak punya radio komunikasi real time atau kaca spion, kita bergantung sepenuhnya sama bendera keselamatan di pinggir lintasan. Konsepnya simpel kok, mirip banget sama keseharian kita. Kalau lihat bendera kuning, artinya kita dilarang menyalip dan wajib mengurangi kecepatan. Terus kalau bendera merah, balapan dihentikan. Ini tuh fungsinya persis sama kayak rambu peringatan darurat pas Anda lagi berkendara di jalan raya. Sebagai penanda kalau ada bahaya di depan atau jalannya terpaksa ditutup. Nah, akhirnya kita sampai juga di ujung penjelasan kita kali ini. Dari hiruk-pikuk garasi sampai ke lintasan, dari misteri otak ECU sampai ngerinya dinamika sebuah high side. Jadi pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, berbekal semua pemahaman baru ini, apakah Anda udah siap buat menonton balapan berikutnya? Bukan lagi sekedar penonton biasa di tribun, tapi merasakan setiap detiknya dari balik visor seorang pembalap? Terus amati balapannya ya, karena sekarang Anda udah tahu semua rahasia kecepatan mereka. Sampai jumpa di penjelasan materi keren berikutnya.